Oke, baiklah teman-teman. Kami dari kelompok 2 akan memulai diskusi. Pertama, saya sendiri selaku moderator, Wenti Pandiangan sebagai notulen, dan anggotanya ada Putri Sinaga, Deborah Siregar, Joel Panggabean, Asri Sinaga, Imelda Nenggolan, Natalia Siagian. Pertanian ini sudah menjadi hal yang lumrah bagi kita. Bukan tidak lagi hal yang, wah pertanian itu apa? Nah, kita ketahui pertanian itu seseorang yang mengelola sebuah lahan dan menghasilkan sebuah, memproduksi lah. Misalnya dia menanam jagung, maka hasilnya adalah jagung. Bagaimana dengan teman-teman yang lain? Oke, kalau menurut saya sendiri, kalau yang disebut petani itu adalah orang yang memang berkecimpung di dalam dunia pertanian. Nah, sementara pertanian yang kita ketahui adalah kegiatan pemanfaatan sumber daya hayati yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Seperti kita lah misalnya. Pasti adanya memang orang tua di antara kita yang bukan petani, tapi saya rasa sebagian besar orang tua kita adalah petani. Saya rasa kita udah tahu apa aja gitu yang dilakukan oleh seorang petani. Jadi bisa dikatakan petani adalah orang yang memang lahan pekerjaannya adalah di sawah atau di ladang. Tidak mungkin dia dikatakan seorang petani kalau dia pergi ke kantor atau ke bank misalnya begitu. Dilanjutkan dengan teman yang lain. Menurut saya, sektor pertanian adalah suatu sektor yang sangat berpengaruh dalam mendongkrak perekonomian kita. Pertanian merupakan suatu kegiatan pemanfaatan sumber daya alam ataupun sumber daya makhluk hidup yang ada. Yang dilakukan oleh manusia ataupun petani tersebut. Pemanfaatan sumber daya alam itu, pertanian biasanya budidaya tanaman ataupun bercocok tanam. Budidaya tanaman bercocok tanam yang kita ketahui yaitu seperti penanaman padi, jagung, sayur, buah-buahan, dan masih banyak lagi budidaya yang kita ketahui. Pemanfaatan sumber daya alam ini akan bertujuan untuk menghasilkan bahan pokok, bahan baku industri yang kita hasilkan dan bisa diekspor ke luar negeri agar kita bisa mendapatkan hasil yang lebih menguntungkan lagi dan nanti bisa membantu perekonomian kita. Begitu menurut saya. Bagaimana dengan teman yang lain? Menurut saya, petani adalah seorang yang bergerak di bidang pertanian, utamanya dengan cara melakukan pengelolaan tanah. Dalam ruang lingkupnya di dalam ekonomi, berkaitan dengan anggaran yang dikeluarkan petani selama melakukan proses pertanian. Begitu, menurut saya. Dilanjut teman yang lain. Menurut saya, petani itu adalah seorang yang ahli dalam mengelola hasil tanaman perkebunannya. Seperti kita lihat dari ruang lingkup-lingkupnya ini, adanya ekosistem yang berputar yaitu bermacam dari ekonomi, dari pendapatan hasil yang ditanam dari petani tersebut. Terima kasih. Baik, menurut saya pertanian itu suatu kegiatan yang dilakukan untuk membudayakan alam. Tujuannya untuk memenuhi perekonomian masyarakat, yang dimana seorang petani ini diharuskan untuk memahami bagaimana mengelola tempat usaha dalam bercocok tanam itu, dari pemilihan benih atau bibit, metode budidaya, pengumpulan hasil, atau distribusi produk, seperti itu. Saya akan menjawab. Menurut saya,
Petani itu merupakan pahlawan tanah negeri ini sendiri karena dari hasil kerja petani, masyarakat luas dari Indonesia akan memperoleh sumber pangan. Petani merupakan seseorang yang mengolah lahan. Petani merupakan seseorang atau kelompok manusia yang mengolah lahan menggunakan karya bertani atau wawasan bertani yang sudah diketahui dan diajarkan sejak dahulu oleh orang tua atau udah dibina dari kecil. Baik, menambahi menurut saya pertanian itu adalah mengolah lahan atau lain yang menggantikan fungsi lahan dan upaya dalam budidaya tanah. Pertanian itu ada sumber kehidupan manusia karena bahkan pertanian itu lapangan kerja yang sumber dari ilmu pertanian. Sudah selayaknya kalau kita lebih dahulu mengetahui tentang apa itu yang dimaksud dengan pertanian. Maksud dengan pertanian itu tidak lain adalah bercocok tanam. Seperti itu. Baiklah, kita akan masuk ke topik pembahasan yang kedua, yaitu kemajuan teknologi di era modern. Nah, itulah salah satu perkembangan teknologi pertanian di era modern, di mana perkembangan dikatakan sebuah perkembangan jika dia mengalami peningkatan, misalnya dari dulu yang seperti ini menjadi sekarang yang seperti ini. Nah, kita bisa melihat dalam gambar, sekarang pertanyaannya sudah sangat canggih. Bisa kita lihat dulu, bahkan kita bisa merasakan ya, karena kebanyakan dari kita adalah seorang petani, orang tua kita kan. Dulu, saya bercerita dengan diri saya sendiri, bapak saya membajak sawah itu menggunakan kerbau. Tapi kita bisa melihat belakangan ini sudah ada dia memakai alat berat. Bahkan menanam padi pun sudah ada pakai alat. Kita tinggal membuat bibit padinya ke alat. Nanti alat itu yang bergerak sendiri. Itu adalah salah satu perkembangan teknologi di bidang pertanian. Dengan adanya perkembangan teknologi ini, saya rasa ini akan sangat membantu petani ya. Di mana pekerjaan bisa jadi lebih singkat, biaya juga bisa terbilang cukup lumayan ya. Dimana kalau dulu seperti di kampung saya, misalnya menanam 2 hektar atau 2 rantai lah dulu dibilang, harus kita menggaji orang 5 orang misalnya. Tapi kalau kita sudah menggunakan alat, saya rasa ini akan mempercepat waktu dan mempercepat biaya juga. Jadi dengan adanya perkembangan teknologi ini, petani semakin dibantu. Nah, juga dalam bidang yang lain, dengan adanya perkembangan teknologi, kita nggak susah-susah lagi memupuk misalnya. Sudah bisa menggunakan drone, tidak harus lagi kita mengongkang-ongkang semprot, kita harus mengambil inilah, mengambil itulah. Tapi dengan adanya perkembangan teknologi, petani semakin dimudahkan. Saya rasa itulah yang bisa kita lihat dalam kemajuan teknologi, di mana dulu kita berteknologi dengan cara yang tradisional, sekarang kita menggunakan alat-alat yang modern. Begitu menurut saya. Terima kasih. Bagaimana dengan pendapat teman-teman yang lain? Baik, saya akan menjelaskan sedikit. Kenapa seseorang malu menjadi petani? Menurut saya, bisa saja karena gengsi atau bosan dengan kehidupan bertani. Apalagi yang tinggal di pedesaan ini. Ya, profesi yang lebih dikenal profesi dari seorang petani ini lebih banyak terdapat di pedesaan. Jadi cobalah seperti kita anak muda yang sekarang, yang dari dulu kita itu hidupnya petani. Jadi sampai dewasa, sampai besar, sampai tua hidupnya sebagai petani. Jadi agak sedikit bosan. Ya, menurut saya agak sedikit bosan. Dan apalagi kalau mereka sudah menempuh pendidikan yang tinggi. Ya, mungkin lagi kembali bertani. Itu mungkin karena selanjutnya, bagaimana menjadi seorang petani yang sukses dan keunggulan menjadi petani.
Nah, kalau dari saya sendiri, bagaimana menjadi seorang petani yang sukses? Nah, sesuai dengan topik kita, petani di era globalisasi. Bagaimana caranya agar kita sukses? Mari kita ikuti perkembangan globalisasi. Saat ini, seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, untuk mengambil jagung saja tidak diperlukan lagi tenaga kerja. Sudah bisa dilakukan dengan menggunakan mesin. Ada mesin yang digunakan untuk misalnya panen jagung, panen kentang, panen wortel, bahkan untuk menanam saja sudah ada alat yang digunakan. Maka bagaimana menjadi seorang petani yang sukses? Mari kita ikuti globalisasi dan juga mari kita miliki ilmu pertanian. Jangan juga jadi petani ya asal jadi petani, tanam-tanamnya aja, nggak ada ilmunya gitu kan. Ya, kita juga harus memiliki ilmu seperti itu untuk menjadi seorang petani yang sukses. Nah, selanjutnya keunggulan menjadi seorang petani. Bagi saya sendiri, keunggulan menjadi seorang petani adalah yang pertama, yang paling utama, dapat mengolah sendiri hasil pertanian. Tidak perlu memberi kepada orang lain, kita bisa mengolahnya sendiri. Seperti dari teman-teman yang lain. Oke, kalau saya boleh berpendapat di sini, bagaimana menjadi seorang petani yang sukses. Saya boleh mengambil beberapa poin di sini, bahwasanya seorang petani yang mau sukses harus memiliki beberapa poin. Yang pertama yang boleh saya jelaskan yaitu seorang petani harus kreatif. Bagaimana seorang petani bisa sukses sendirinya tidak ada kekreatifan. Misalnya saya sebagai petani bisa memunculkan ide seperti ini. Gimana ya kalau padi ini saya tanam dengan cara seperti ini? Gimana ya kalau saya pupuk dulu? Gimana ya kalau saya beri dulu pupuk dia ke tanah, baru saya tanam? Itu disebut dengan kreativitas yang baru atau inovasi yang baru. Kita sebagai petani harus punya kreativitas. Janganlah kita monoton dengan cara seperti ini. Kita harus memiliki ilmu baru dengan kreativitas yang baru agar sesuatu bisa terjadi. Tidak mungkin ada petani yang sukses kalau dia stuck gitu-gitu aja. Kalau dia permanen gitu-gitu aja caranya bertanam, caranya mengelola sawah atau yang lainnya. Begitu dari saya, terima kasih. Dilanjutkan dengan teman-teman yang lain. Baik, akan menambahi bagaimana seorang petani yang sukses. Profesi sebagai petani itu merupakan salah satu profesi yang bisa mulia, karena petani itu berperan untuk masyarakat. Profesi ini profesi yang penuh tantangan karena harus menghadapi kepastian menghasilkan produk yang kualitas. Impian jadi petani yang sukses pun tentunya menjadi para petani. Lalu bagaimana caranya supaya bisa menjadi seorang petani sukses? Saya ada beberapa harus perhatiin untuk menjadi seorang petani yang sukses. Yang pertama, kita berinovasi. Maksudnya di mana inovasi itu kemampuan yang petani. Inovasi itu dapat dari pengalaman petani maupun para ahli pertanian. Inovasi pertanian itu dampak positif bagi hidup petani. Hanya inovasi meningkatkan hasil produksi dan aktivitas pertanian pun menjadi efektif secara. Yang kedua itu peningkatan kualitas produk pertanian dan inovasi. Petani juga perlu meningkatkan kualitas pertanian. Umumnya konsumen mau membayar harga tinggi ke produk yang ditawarkan kualitas tinggi seperti itu. Dan ketiga, memperluas jaringan pemahaman, memperluas jaringan pemasaran itu juga supaya menjadi prioritas. Jika kita ingin petani maka harus belajar tentang cara memasarkan produk dan
bagaimana fluktuasi harga yang terjadi. Hal ini butuh supaya kita dipermainkan oleh yang membeli harga murah, meskipun sebenarnya harga pasaran sedang tinggi. Seperti itu. Apakah ada yang mau menambahi? Situ, teman. Saya akan menambahi bagaimana menjadi seorang petani sukses yang melakoni bidang pertanian itu sendiri. Nah, di era globalisasi sekarang ini, di mana petani tidak menggunakan alat-alat manual lagi, melainkan alat-alat modern. Untuk itu, dibekali sama kemampuan atau petani harus dibekali terlebih dahulu untuk menggunakan alat-alat yang sudah dipersiapkan itu. Di sini sebenarnya harus membangun kerjasama yang baik antara pemerintah setempat, petani, dan juga para sarjana-sarjana pertanian yang melakoni dunia pertanian. Seperti di daerah saya sendiri, pertanian cabai merah. Dapat dari teman-teman. Ya, terima kasih. Saya akan menanggapi sedikit interaksi petani di pedesaan dan desa di luar. Interaksi ini, misalnya saya pernah melihat pergi ke luar daerah. Ada petani dari Sumatera dan juga ada petani dari Sumatera juga, cuma ini beda daerah. Di sini mereka berinteraksi menanyakan bagaimana tambahan dalam mengelola hasil tanamannya, asal biar berhasil gitu, hasil-hasil yang ditanam itu. Apakah ada tambah-tambahannya gitu. Jadi mereka berinteraksi dalam bercocok tanam. Maksudnya dengan tidak menggunakan teknologi manual, menggunakan manual. Dari sistem ini, interaksi ini adanya kecocokan antara petani dalam dengan di luar, karena hasil yang mereka bicarakan dari interaksi ini menjadi kekompakan yang membentuk suatu kelompok tani dalam tanamannya. Terima kasih. Ini sangat bagus. Demikian hasil FGD kita. Nah, saya selaku moderator, kesimpulan yang dapat saya tarik dari diskusi kita ini adalah yang dengan topik petani di era globalisasi. Nah, tadi kita sudah mendengarkan mengenai pengertian, ruang lingkup, kemajuan teknologi, kenapa seorang menjadi petani, kriteria orang petani, kenapa seseorang malah menjadi petani, bagaimana menjadi petani yang sukses, keunggulan petani, interaksi, bahkan sampai ke tradisi. Nah, hal yang dapat kita simpulkan adalah petani di era globalisasi ini, mari kita ikuti zaman. Jangan kita suka dengan ketertinggalan. Ketika teman-teman kita misalnya mengerjakan sebuah lahan itu sudah menggunakan alat-alat yang modern, kita jangan mau tertinggal. Mari kita ikuti zaman. Seperti tadi yang sudah pembahasan kita, orang sudah menggunakan traktor, tapi kita masih menggunakan cangkul. Otomatis kita akan jauh tertinggal. Juga kita mari membuka diri terhadap perubahan-perubahan yang ada. Karena di globalisasi ini menuntut kita untuk menerima sebuah perubahan dan mengikuti perubahan itu. Akan tetapi dengan tanda kutip, kita mengikuti perubahan itu ke arah yang positif. Jangan juga kita mengikutinya ke arah yang negatif. Seperti itu. Jadi, marilah kita bijak-bijak dalam mengikuti perkembangan globalisasi ini, sehingga kita dapat menjadi petani yang sukses di era globalisasi. Demikian FGD dari kelompok 2, terima kasih.